Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadak Maulwijaya dengan NIM 122370060. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya pelajari pada minggu ketiga untuk mata kuliah Sistem Penilaian Tambang. Di minggu ketiga ini saya mempelajari dari referensi mengenai periode ulang dan juga mengenai penguapan. Jadi pada periode ulang, curah hujan akan menunjukkan suatu kecenderungan pengulangan, yang mana hal ini dapat kita lihat dari data yang dianalisis yang mencakup suatu jangka waktu yang panjang, misalnya 30 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam analisis curah hujan dikenal istilah periode kemungkinan ulang atau return period, yang berarti kemungkinan atau probabilitas periode terulang suatu tingkat curah hujan tertentu dalam satu periode ulang adalah tahun. Dalam perancangan suatu bangunan air atau dalam hal ini sarana penyaliran tambang, salah satu kriteria perancangan adalah hujan rencana, yaitu curah hujan dengan periode ulang tertentu atau curah hujan yang memiliki kemungkinan akan terjadi sekali dalam suatu jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, suatu sumuran dirancang untuk hujan 10 tahunan. Berikutnya mengenai penguapan. Penguapan dapat dibedakan menjadi dua, yakni evaporasi dan transpirasi, yang mana evaporasi merupakan penguapan dari permukaan air yang terbuka atau kolam, danau, dan lain-lain, tanah tanpa tanaman, dan air hujan yang tertangkap oleh tumbuhan dan atau yang tidak sampai ke permukaan tanah atau intersepsi. Dan transpirasi adalah penguapan melalui tumbuh-tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan ada tiga. Yang pertama atmosfer, yang mana sebagai pemasok energi dan air dan juga sebagai pengangkut uap air. Yang kedua tutupan tumbuh-tumbuhan sebagai pengubah energi, penyimpan serta pengangkut air. Yang ketiga tanah, yang mana sebagai penyimpan dan pengangkut air dan juga sebagai pengubah dan penyimpan energi. Dalam banyak hal, evaporasi dan transpirasi juga tidak dapat dipisahkan dan sering disebut dengan evapotranspirasi. Dan evapotranspirasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang aktual dan yang potensial. Yang aktual itu merupakan evapotranspirasi nyata yang terjadi dari suatu permukaan yang ditanami tumbuhan persatuan luas dan persatuan waktu pada kondisi klimatologi dan meteorologi tertentu. Dan evapotranspirasi potensial merupakan evapotranspirasi maksimal yang mungkin terjadi dari suatu permukaan yang ditanam tumbuhan bila air tersedia dengan optimal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.